Omnibus itu satu tradisi, metode untuk merapikan undang-undang itu, karena disebut omnibus, artinya bis panjang, bis besar itu. Sebagai metode sebetulnya ya dia bagus aja tuh kan, supaya nggak berceceran, karena seringkali ada kontradiksi antara undang-undang, maka dirapikan di situ tuh. Tetapi yang terjadi di kita bukan dirapikan sebetulnya, tapi diselundupkan kepentingan-kepentingan, ya sebetulnya kepentingan-kepentingan ekonomi yang merugikan buruh tuh. Tapi ini ada 1.700 pasal tuh, Omnibus Law itu ada 1.700 pasal. Nah kalau pasalnya banyak, kita nggak tahu yang mana sebetulnya bagian yang gelap atau penggelapan pasal di situ kan. Jadi orang dibikin panik sehingga terjadi keributan interpretasi. Padahal sebetulnya kita bisa nilai dari awal bahwa inti dari Omnibus Law itu adalah untuk memanjakan investasi. Tetapi kemudian dipakai istilah cipta lapangan kerja. Cilaka apa. Karena orang lihat bahwa isinya memang mencelakakan buruh tuh kan. Khusus dalam soal yang cipta lapangan. Kan ada undang-undang itu kan akan dibikin, ada yang versi lingkungan, ada yang buat pajak, ada yang buat tapi poin saya kan konstitusi kita bilang begini nih, di pasal 27 bunyi dari Undang-Undang Dasar 45, setiap warga negara berhak atas pekerjaan. Berhak atas pekerjaan. Jadi hak atas pekerjaan itu harus disediakan negara tuh. Pekerjaan itu harus disediakan negara karena itu adalah hak dari masyarakat. Mau dia mau pakai hak itu atau enggak itu urusan lain. Dia nggak mau bekerja ya nggak urusan dia tuh. Tapi dia berhak memperoleh pekerjaan. Jadi negara mesti sediakan itu supaya ada jaminan bahwa dia punya penghasilan dan dia bisa pakai itu untuk merencanakan masa depan. Nah, undang-undang ini justru datang dengan filosofi yang berbeda. Sifat dari undang-undang itu bahkan diucapkan oleh Menko Perekonomian Erlangga bilang bahwa undang-undang itu dimaksudkan agar supaya buruh itu dia sebut easy hiring, easy firing. Buruh. Jadi mudah dipekerjakan, mudah dipecat. Nah, konstitusi bilang pekerjaan itu adalah hak, jadi nggak boleh ada pemecatan. Lalu masih ada lagi soal buruh kontrak di situ tuh. Yang sebetulnya kalau saya nggak punya jaminan bahwa pekerjaan saya akan langgeng, maka saya nggak bisa merencanakan nyicil rumah, nggak bisa merencanakan untuk sekolahin anak segala macam kan. Jadi undang-undang itu sebetulnya inkonstitusional dari awal. Karena tidak mengerti bahwa pekerjaan itu adalah hak, pekerjaan dengan upah yang layak adalah hak, dan negara mesti sediakan itu. Nah justru yang disediakan negara adalah bebasnya TKA, tenaga kerja asing untuk masuk ke Indonesia. Jadi itu sebetulnya intinya tuh. Yang lain-lain adalah soal lingkungan segala macam. Jadi kalau saya baca, dan saya nggak perlu baca semua 1.700, saya lihat filosofinya memang dimaksudkan untuk memanjakan investasi. Nah konsekuensinya kalau investasi dimanjakan, cuman ada dua konsekuensinya. Satu adalah tekan upah buruh. Yang kedua, abaikan AMDAL. Karena AMDAL ini pasti dibuat untuk menghalangi investasi kan. Dari segi kegiatan lingkungan itu ya. Untuk kegiatan lingkungan. Jadi dua pasal ini tekan upah buruh dan tidak perlu AMDAL itu yang bertentangan dengan nafas konstitusi itu. Jadi di situ problemnya. Yang lain adalah soal ya macam-macam lah itu teknikalis. Tapi dari segi filosofi pembuatan undang-undang itu udah melanggar konstitusi. Karena kan disembunyikan kan, ini undang-undang yang kita nggak tahu nih naskah akademisnya ada di mana, kapan, tiba-tiba harus dalam kemarin siapa Menko Polhukam bilang ini mesti selesai dalam bulan ini, dalam 20 hari ke depan. Itu kan nggak masuk akal. Ya. Jadi kesempatan publik untuk membahas itu dihilangkan. Ya itu menunjukkan bahwa memang ada kepentingan negara untuk sebetulnya
menghalangi orang untuk menemukan kesalahan. Tapi ya nasib orang memang buruk, ya dia salah ketika aja, padahal itu yang dimaksud sebetulnya kan. Saya kira dengan sendirinya buruh pasti berkumpul untuk protes dan itu adalah hak. Karena begini ya, seluruh argumentasi ada di koran, akademisi kasih argumen bahwa ini buruk, DPR udah teriak, terutama fraksi PKS. Tapi politik itu nggak berubah karena tukar tambah argumen. Politik itu berubah kalau ada tukar tambah kekuatan politik. Nah karena itu menurut saya nggak perlu mendengarkan keterangan terlalu banyak dari para pakar. Karena buruh itu hanya menghendaki ada kepastian hidup dia, pekerjaan dia dijamin. Bahwa dia harus diprioritaskan terhadap tenaga kerja asing. Bahwa upahnya itu harus layak untuk membuat dia mampu berinvestasi, mampu untuk merencanakan masa depan. Jadi berhentilah berargumentasi, mulailah konfrontasi, kan itu soalnya tuh. Nah, undang-undang yang dibuat tertutup, publik tidak tahu, tiba-tiba muncul, itu artinya undang-undang itu memang sedang merencanakan kejahatan itu. Kejahatan dalam hari ini adalah menghalangi buruh untuk ikut terlibat di dalam penentuan upah, menghalangi para protektor lingkungan untuk meneliti apakah AMDAL dilakukan apa nggak dilakukan tuh. Jadi seluruh undang-undang itu sebetulnya adalah undang-undang yang menghina akal pikiran publik karena dilakukan secara gelap-gelap. Dan itu investor asing yang dimaksud tuh. Untuk apa? Untuk menguras sumber daya tanpa perlu AMDAL dan untuk menekan upah buruh. Upah murah ya. Dan dengan upah murah itu. Jadi seluruh argumen itu berakhir di situ tuh. Nah saya membaca misalnya misi dari undang-undang itu seolah-olah itu terjemahan dari nawacita Yang terjadi Presiden Jokowi. Nawaduka sebetulnya, dan kita tahu nawacita itu pidato Presiden Bung Karno. Jadi kalau Presiden Bung Karno masih hidup dan dia baca undang-undang itu reaksinya pasti bilang, kau diancok yang ada di istana tuh bikin.